Terdakwa ini tidak akan ada di persidangan ini. Keberatan majelis. Tidak ada diatur larangan duplik. Perdebatan sengit Hotman Paris dan jaksa dalam sidang Irjen Teddy Minahasa. Suasana persidangan terdakwa kasus peredaran narkotika jenis sabu, Irjen Teddy Minahasa, yang berlangsung di Pengadilan Negeri PN, Jakarta Barat, Senin, tanggal 6 Februari tahun 2023, sempat diwarnai perdebatan singkat. Perdebatan itu terjadi antara Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan penasihat hukum Teddy, Hotman Paris Hutapea. Dalam sidang itu, awalnya JPU meminta hakim menolak eksepsi atau keberatan yang diajukan Irjen Pol Teddy Minahasa. Hotman Paris pun menyampaikan duplik atau jawaban atas tanggapan eksepsi JPU. Berarti narkoba yang di Jakarta nggak ada kaitan dengan yang disidangkan yang di Palembang, yang di Bukit Tinggi. Maka padahal menurut ketentuan jaksa wajib menguraikan secara jelas dan tepat tentang uraian tindak pidana. Itu yang tidak diuraikan sama sekali. Tanpa tuduhan menukar narkoba dengan tawas, terdakwa ini tidak akan ada di persidangan ini. Dan sekarang jaksa mengatakan itu pokok perkara, padahal itu harus diuraikan. Kapan ditukar? Kalau yang ditukar itu adalah benar-benar narkoba, berarti kasus ini tidak ada kaitannya dengan dia. Jadi mohon sekali lagi agar kami mengajukan duplik. Terima kasih majelis. Keberatan majelis. Usai Hotman menyampaikan dupliknya, JPU lantas mengajukan keberatan. Sesuai dengan pasal 156 ayat 1 KUHP, dalam hal terdakwa dengan hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk mengambil keputusan. Jadi sesuai dengan KUHP-nya sendiri tidak ada duplik. Jaksa keberatan lantaran tidak ada duplik dalam ketentuan yang tertera di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP. Tidak diatur majelis, tidak ada diatur larangan duplik. Tidak ada diatur. Itu Keberatan majelis. Baik, kami telah menerima tanggapannya. Perdebatan ini kemudian terhenti setelah Hakim Ketua John Sarman Saragih menanggapi keduanya. John menolak duplik dari penasihat hukum Teddy. Adapun dalam dupliknya, Hotman Paris menyinggung soal dakwaan terhadap Teddy berkait penukaran barang bukti sabu-sabu dengan tawas. Dia menilai, saksi yang mengetahui proses penukaran itu perlu diuraikan dalam surat dakwaan. Hotman juga bersikukuh menyatakan surat dakwaan JPU berkait kasus penilapan dan pengedaran barang bukti sabu tidak lengkap, dan harus ditolak. Dia menyampaikan, eksepsi yang diajukan tim kuasa hukumnya menunjukkan bagaimana jaksa tidak dapat menguraikan dakwaan terhadap Teddy yang disebut memerintahkan anak buahnya menukar barang bukti narkoba. Sebagai informasi, kasus peredaran narkoba yang dikendalikan oleh Teddy Minahasa terungkap dari penyelidikan Polda Metro Jaya. Dalam penyelidikan itu, awalnya Polda Metro Jaya mengungkap jaringan pengedar narkoba dan menangkap 3 warga sipil. Setelah itu, penyidik Polda Metro Jaya melakukan pengembangan dan menemukan keterlibatan 3 polisi. Pengembangan penyelidikan terus dilakukan sampai akhirnya penyidik menemukan keterlibatan Teddy. Kadif Propam Irjen Syahardiantono pun diminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjemput Teddy untuk diperiksa. Polda Metro Jaya kemudian menetapkan 11 orang sebagai tersangka kasus dugaan peredaran narkoba jenis sabu, termasuk Teddy Minahasa. Sementara itu, 10 orang lainnya adalah Hendra, Aril Firmansyah, Aibda Ahmad Darmawan, Maisiska, Kompol Kasranto, Aibtu Janto Situmorang, Linda Pujiastuti, Syamsul Ma'arif, dan AKBP Dodi Prawira Negara. Teddy dan para tersangka kemudian ditahan di rumah tahanan narkoba Polda Metro Jaya. Para tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, junto pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!